semuanya. Selamat bergabung di podcast kita. Nah, kita ini dari mahasiswa Universitas Pamulang. Saya Dina Ida Fatijana. Saya Ivan Nuraini. Saya Kevin William. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai pasar keuangan. Nah, kali ini kita juga kedatangan dua tamu spesial netizen Konoha ini. Nah, ada Mas Fajar dan ada Mbak Dewi. Gimana kabarnya semuanya? Baik, alhamdulillah. Merasain kan ya ada bahan bakar naik gitu. Betul. Nah, indeks ekonomi itu kayaknya investasi itu jadi kayak hal yang penting banget nggak sih? Ya betul. Nah, jadi kali ini kita mau bahas nih sedikit mengenai A few moments later. ilmu awal sebelum kita melakukan investasi. Jadi nih Mas Fajar nih udah jauh-jauh kesini kan, sebenarnya mau tanya apa nih Mas terkait investasi nih? Jadi kan saya mau mulai investasi nih, ya. Jadi saya pengen tahu dulu nih. Jadi ada istilah yang namanya pasar keuangan. Bisa tolong jelasin nggak pasar keuangan itu apa biar saya tahu gitu? Oh ya, ini bisa sini, ini lebih ahlinya nih, pintar nih. Yang ada. Jadi pasar keuangan itu kayak tempat mempertemukannya orang yang memiliki dana dan orang yang membutuhkan dana di dalam satu tempat. Terus pasar ini juga melibatkan lembaga keuangan juga dan tidak selalu terikat pada lokasi fisik tertentu. Gitu ya. Oh kayak bisa dibilang pertemuan antara emiten dan investor gitu ya. Ya. Nah, terus boleh tahu nggak sih fungsinya itu apa Mbak? Oke, jadi ini yang seperti yang dibilang Mbak Ina, kan pasar keuangan itu kan mempertemukan antara pihak yang membutuhkan dana sama pihak yang ingin menanamkan dana kan ya. Untuk pihak yang ingin menanamkan dana itu mereka mau investasi. Ya ini kan kalian kan pada tahu kan ya kalau uang itu kan sekarang lagi lemah ya. Jadi dengan melakukan investasi kita jadi lebih aman untuk melakukan transaksi keuangan, jadi lebih aman. Maksudnya kan duitnya nggak terlalu turun lah, maksudnya bisa meminimalisirkan resikonya. Dan untuk yang membutuhkan dana juga mendapat, jadi misalnya operasionalnya bisa dijalani, operasional bisa jadi berjalan. Jadi maksudnya kalau buat butuh dana lah, kalau awal-awal itu penting banget. Nah, jadi tuh definisi pasar keuangan sama fungsinya tuh kayak gitu. Tapi untuk kayak bahasa gampangnya nih ya, kayak pasar tradisional aja sih, lebih ke kayak ada pedagang, ada pembeli. Jadi misal kita mau beli sayur, nah pedagang ini jual sayur dan kita butuh sayur. Jadi kita tuh sebenarnya sama-sama membutuhkan. Nah, jadi dalam pasar itu tuh kita jadi kayak menimbulkan suatu simbiosis mutualisme di mana kita tuh saling membutuhkan gitu, dan kita tuh punya masing-masing tugas dan kewajibannya masing-masing gitu. Kalau Mbak Dewi mau nanya apa kira-kira Mbak Dewi? Dalam pasar keuangan itu ada apa aja? Maksudnya dalam apanya dulu nih, Mbak? Instrumennya atau apanya dulu? Atau jenis pasarnya atau instrumen yang ada di dalamnya? Oh, oke. Boleh dibantu tuh Mas Kevin? Jadi di pasar investasi itu ada dua pasar. Pertama itu ada pasar uang, kedua ada pasar modal. Kalau pasar uang itu untuk investasi jangka pendek, untuk pasar modal itu jangka panjang. Contohnya ada deposito untuk jangka pendek, untuk jangka panjang ada saham, reksadana dan lain-lainnya. Jadi kalau untuk Mbak Dewi itu Mbak Dewi lebih nyari ke mau invest ke jangka panjang atau jangka pendek nih kira-kira? Kalau saya maunya itu mau punya jangka pendek. Jadi kalau mau jangka pendek yang seperti saya bilang tadi, basic deposito. Deposito itu enak karena dia itu cuma butuh waktu dalam kurun waktu 1 tahun, atau juga bisa menggunakan obligasi juga. Obligasi itu juga nggak terlalu lama tuh kalau mau pencairan uangnya ya. Kalau Mas Fajar sendiri mau atau mau yang jangka panjang nih kalau Mas Fajar? Jadi saya mau tanya nih Mas Kevin, Ya. di kondisi dunia saat ini ya, saya mau investasi ke emas, tanah, atau bangunan, atau saham, deposito, obligasi itu lebih aman yang mana sih Mas? Kalau ini apa di kondisi dunia saat ini, apalagi kan lagi perang dunia ya gitu.
Sebenarnya kalau misalkan masalah lebih aman yang mana ya, kalau tadi kan Mas bilang ada emas, bangunan, dan tanah, itu kan termasuknya itu aset fisik kan, kita bisa beli. Sebenarnya kelebihannya untuk aset fisik itu, investasi fisik itu, dia itu kalau dijual sebenarnya agak susah sebenarnya, penjualannya agak susah, itu kelemahannya. Tapi kalau kelebihannya sebenarnya lebih aman, soalnya kan kalau inflasi itu kan mempengaruhinya uangnya, mata uang itu sendiri kan, bukan mempengaruhi barangnya. Barangnya itu ikut naik dengan sesuai dengan inflasi naik, barang juga naik. Tapi kalau masalah kayak tadi saham, reksadana itu juga sebenarnya bagus juga, tapi kurang aja karena kalau masalah inflasi, kalau inflasi lagi bermasalah kan perusahaan kan juga butuh laporan keuangannya kan juga mempengaruhi kan itu. Kayak misalnya kan kalau jual beli barang jadi mahal itu juga mempengaruhi operasional perusahaan. Pasti kalau lagi zaman sekarang kayak gini itu perusahaan lagi butuh banget dana. Tapi nanti kalau setelah inflasi udah stabil lagi itu sih harusnya sih lebih stabil lagi, lebih enak sih kalau reksadana dan saham lain. Nah, tapi di antara real asset sama fixed asset itu sebenarnya sih ada risiko masing-masing ya. Misal kalau tadi fixed asset itu kan sebenarnya kan kelebihannya dia itu nggak ngikutin inflasi ya. Tapi kalau misal kayak rumah, tanah itu kan pasti kan kayak ada biaya perawatan gitu. Nah itu tuh termasuk risiko. Dan gimana kan kalau kita investasi itu gimana ya? High return, high risk. Jadi risiko itu selalu mengikuti return. Jadi kalau misal kita berharap returnnya gede, nanti pasti risikonya juga gede juga. Jadi itu sih mas, Mbak. Nah, jadi kayak dijelasin Mas Kevin tadi, kalian itu tertariknya ke real asset atau ke financial asset? Kalau saya lebih tertarik ke real asset sih, karena bisa melawan inflasi juga itu walaupun tadi susah untuk dijualnya itu ya, cuma tetap bisa mempertahankan aset saya gitu. Itu sih. Nah, kalau Mbak Dewi, apa? Real asset. Real asset. Oke. Jadi mayoritas ini di sini pilihnya real asset ya. Kenapa nih kalau boleh tanya nih kenapa kalau financial asset walaupun iya ya lagi susah tapi financial asset kan juga butuh, soalnya kan kita kan nggak bisa cuma butuh dana yang lama kan, kita dana. Ya harus bisa menentukan kan kalau misal mau dijadikan dana darurat kan kalau jualnya susah tuh jadi kita ini ya rugi ya yang harusnya kalau gitu. Bisa kesulitan sendiri lah. Oh ya. Ya, cuman tetap aja sih kalau finansial aset itu sangat bergantung sama kondisi ekonomi. Kalau nggak kondisi politik ini nggak ada, kalau jadi perang itu ya itu maka aset semuanya pasti bakal turun semua. Jadinya sangat mempengaruhi, jadinya itu tuh emang tergiur return yang tinggi dan resikonya juga tinggi juga. Jadi saya lebih memilih real asset aja. Dari banyaknya instrumen yang lagi viral nih kayak saham, stock bid itu emang masa kebanyakan nggak tertarik gitu. Coba dikit-dikit gitu, siapa tahu ketagihan kan? Ya, mungkin itu akan saya pelajari nanti aja ya. Saya mau perdalam di real asset dulu, nanti baru saya lanjut ke financial asset. Yang saya dengar nih apa sih perbedaan dari pasar sekunder dan pasar primer? Ya saya juga penasaran tuh apa tuh ya. Nah, kalau pasar primer itu pasar keuangan yang menjual saham dan obligasi untuk pertama kalinya kepada investor, gunanya itu untuk memperoleh dana. Kalau sekunder itu tempat memperjualbelikan kembali saham atau obligasi yang telah diterbitkan sebelumnya. Dan pasar ini tuh transaksi antar investor sehingga dana itu hasil penjualan sudah masuk lagi ke perusahaan atau komunitas. Oh, bisa bilang pasar primer itu kayak perusahaan yang baru menerbitkan sahamnya gitu ya. Kalau sekunder itu pasar yang sudah tersedia gitu sahamnya di sekitar perusahaan. Mas Fajar sama Mbak Dewi kan tadi kan pilihnya real asset ya? Kan? Ya.
Maksud saya ini kan real asset. Kalau ini ada nih perpatan nih dari Miguel de Cervantes. Perpatannya menyebutkan kayak gini nih. Don't put one egg in one basket. Itu maksudnya jangan menaruh telur di satu keranjang aja. Maksudnya daripada satu keranjang nih, misalnya untuk emas, kalau nggak mbak, misalnya kan mau beli telur, kan beli telur misalnya anggap aja 5 kilo nih. Menurut Mas sama Mbak, kalau 5 kilo itu kalau pakai satu basket itu ada risiko jatuh nggak? Ya pasti ada sih. Pasti kan? Maksudnya daripada menaruh di satu basket itu, Mas kenapa nggak dipisah gitu? Satu, dua, atau tiga sebagian gitu. Maksudnya, tahu kan analoginya maksudnya apa? Jadi, kenapa di real asset doang? Kita kenapa nggak diverifikasi? Namanya diverifikasi kalau di masalah di investasi saham ini. Jadi maksudnya daripada mungkin nggak apa-apa di real asset, mungkin main di real asset nggak apa-apa. Kan Mas lebih paham di real asset kan? Mungkin sekitar ya 40% juga oke. Tapi ada sebagian lagi di verifikasi 10% mungkin di saham, 20% di deposito, jadi 20% lagi mungkin di reksadana. Jadi semua uang Mas itu nggak di satu titik doang. Jadi kemungkinan resikonya jadi diperkecil lah. Ya, jadi kita tuh resikonya diperkecil dengan menyebarkan dana yang kita investasikan gitu. Jadi kan karena masing-masing instrumen kan punya ya risiko tersendiri. Nah, untuk menghindari salah satunya dengan cara diversifikasi portofolio. Oh, jadi bisa dibilang diversifikasi portofolio itu kayak membagi gitu ya, kayak membagi intinya kalau misalkan saya taruh di emas, kalau saya taruh di emas semua, kalau emasnya turun ya aset saya turun semua gitu ya. Ya itu. Gitu ya. Oh, oke. Nah, jadi kesimpulan dari obrolan kita kali ini tuh sebelum kita mulai investasi, sebaiknya kita tuh belajar dulu mengenai pasar keuangan. Dimana dari pasar keuangan kan kita dapat memilih lagi tuh instrumen-instrumen dan jangka waktu yang kita perlukan untuk kita menginvestasikan dana yang kita miliki gitu. Dan itu juga harus diverifikasi yang tadi sudah diomongin juga ya. Jangan taruh di satu saham di semuanya. Nanti kalau misalnya lagi rugi itu bakalan turun semua. Uang Mas bisa angus loh gitu ya. Sekian untuk obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Itu kayak deposito,